Punya sertifikat ahli K3 umum, auto dapat kerja. Kata siapa? Anggapan bahwa orang yang sudah punya sertifikat ahli K3 umum itu langsung kerja adalah anggapan yang keliru. Sertifikat ahli K3 umum itu hanya salah satu penunjang agar CV kita pada saat kita submit atau apply ke perusahaan itu menarik dan akan dilirik oleh tim HRD dari perusahaan tersebut karena kita punya kelebihan. Contohnya, misalkan ada dua orang kandidat, satu punya sertifikat ahli K3 umum, yang satunya enggak. Otomatis HRD atau user di perusahaan tersebut pasti akan milih orang yang sudah sertifikasi ahli K3 umum dibanding orang yang belum sertifikasi ahli K3 umum. Kenapa bisa begitu? Karena sertifikat ahli K3 umum itu adalah bukti kompetensi seseorang bahwa dia berkompeten di bidang K3 atau HSE. Itu kenapa sertifikat ahli K3 umum itu menurut saya itu bisa dianggap kayak kunci biar pada saat kita apply, perusahaan atau tim HR di sana akan tertarik, akan melihat bahwa oh, kandidat ini sudah sertifikasi ahli K3 umum, artinya dia sudah berkompeten dan ada nilai plusnya buat perusahaan, yaitu perusahaan tidak perlu mengeluarkan budget di kemudian hari untuk mentrainingkan orang tersebut. Itu poin paling pentingnya sebenarnya. Proses setelahnya gak kalah penting, yaitu proses interview. Jadi pada saat interview kita harus bisa meyakinkan ke user terutama bahwa kita memang kompeten di bidang K3 atau HSE. Jadi bukan cuma modal sertifikat doang, kita daftar, terus pada saat interview kita nggak ngerti apa-apa, kita nol gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Makanya setelah kita training ahli K3 umum, kita tetap harus memperkaya diri kita, terutama buat teman-teman yang di luar lulusan K3 atau HSE, itu tetap harus memperkaya diri dengan training-training di luar ahli K3 umum. Contohnya kayak training basic safety officer misalkan, atau training awareness tentang ISO gitu misalkan, dan lain-lain, banyak lah ya. Nah, pada saat interview itu banyak sekali pertanyaan yang nanti sifatnya teknis terkait dengan HSE. Contohnya misalkan, kamu tahu nggak cara ngitung TRIR itu kayak gimana, atau total recordable incident rate itu kayak gimana? Kalau kita hanya mengandalkan training ahli K3 umum, di training tersebut itu tidak diajarkan gimana cara ngitung TRIR, gimana cara ngitung severity rate misalkan, atau ngitung LTI 2FR gitu misalkan, itu nggak diajarkan. Ya, makanya kita harus memperkaya diri kita dengan training-training atau pengetahuan yang lain. Nggak harus training resmi, sekali lagi, nggak harus training resmi. Teman-teman bisa ikut training online yang free gitu, misalkan webinar online yang free, atau bisa juga belajar langsung ke rekan-rekan yang lain yang sudah bekerja, itu juga boleh. Atau nonton YouTube, baca-baca di web, baca-baca buku, itu juga bisa. Ya, sekali lagi nggak harus training resmi. Jadi hal-hal seperti itu, kemampuan-kemampuan teknis itu untuk menunjang kita pada saat interview dan juga nanti pada saat bekerja. Jadi perusahaan tuh nggak bakal nyesel meng-hire teman-teman semuanya. Satu hal lagi yang paling penting, ini menurut saya malah yang paling penting ya, selain sertifikat ahli K3 umum dan kemampuan teman-teman adalah orang dalam, ya, dalam tanda kutip. Orang dalam di sini dimaksud adalah satu, bisa jaringan alumni kita. Jadi misalkan saya lulusan Unsud gitu. Nah, pada saat kita daftar ke perusahaan di mana misalkan orang HR-nya juga orang Unsud atau orang HSE di sana gitu misalkan, yang akan jadi atasan kita juga orang Unsud, nah otomatis kita pasti akan diprioritaskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari komunitas gitu misalkan. Ya, misalkan kita ada join komunitas HSE apa gitu misalkan, HSE Jakarta, HSE Jawa Tengah, HSE Kalimantan gitu misalkan. Nah, itu juga akan mempermudah kita pada saat proses kita daftar atau apply ke perusahaan. Diingat-ingat, link ke perusahaan atau jaringan kita ke perusahaan, baik itu melalui alumni ataupun melalui komunitas ataupun keluarga gitu, bahkan itu penting banget. Itu malah menurut saya jadi faktor yang paling utama. Ya, selain tentunya kompetensi kita, kemudian CV kita yang menarik, kemudian sertifikat-sertifikat yang kita punya, itu juga sangat menunjang. Ya, tapi link itu paling menunjang, itu hal utama yang paling menunjang.
perusahaan atau orang itu akan merekrut cenderung akan merekrut orang yang dia kenal, orang yang dia tahu kemampuannya, orang yang dia tahu bahwa backgroundnya dari mana, seperti apa. Satu lagi lupa, sertifikat ahli K3 umum itu bisa jadi modal tender perusahaan. Jadi misalkan kita daftar ke perusahaan konstruksi, biasanya perusahaan konstruksi itu kalau mau tender itu ada dokumen yang namanya CSMS. Ya, nggak harus konstruksi sih, misalkan migas itu juga kadang ada. Di dokumen tersebut biasanya perusahaan itu harus sudah punya, misalkan ahli K3 umumnya sudah harus ada, kemudian biasanya sudah diminta sudah sertifikasi ISO, sudah sertifikasi OSHA, atau sudah sertifikasi SMK 3 gitu misalkan. Nah, dengan kita sudah punya sertifikat ahli K3 umum pada saat mendaftar, itu akan sangat menguntungkan perusahaan. Ya, karena kita otomatis sudah bisa jadi dalam tanda kutip bahan tender. Ya, kita sudah punya sertifikat ahli K3 umum, perusahaan otomatis bisa langsung ikut tender tanpa harus mentrainingkan orang yang di situ. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Thank you.